Hamparan sawah yang hijau luas serta pemandangan yang menakjubkan membawa saya ke kantor Bupati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Saya akan mengikuti perjalanan dari Bapak John Kennedy Aziz, anggota DPR RI dari fraksi Golongan Karya. Ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Siapa sih yang tak kenal dengan kuliner asal provinsi yang satu ini? Ya, dalam dunia kuliner, Sumatera Barat terkenal dengan masakan Padang dan restoran Padang dengan cita rasanya yang pedas. Masakan Padang dapat kita jumpai hampir di seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Dengan total luas wilayahnya yang mencapai 42.297,30 km persegi yang setara dengan 2,17% wilayah Indonesia. Kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kota Padang. Sedangkan kota kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Bukit Tinggi dengan mayoritas penduduknya beragamakan Islam. Terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten dinamakan nagari. Sumatera Barat memiliki 2 daerah pemilihan, yakni Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2. Berikut ini adalah daftar anggota DPR RI periode 2014-2019 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 sebagai berikut. Haji Revizal, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Agus Susanto, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Haji John Kennedy Aziz, SH, fraksi Partai Golongan Karya. Ade Reski Pratama SEMM, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Insinyur Haji Mulyadi, fraksi Partai Demokrat. Muhammad Iqbal SEMkom, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ba'a kabarnya pemirsa, tim Suara Dapil kali ini berkesempatan untuk berkunjung ke Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam dari Bandara Internasional Minangkabau untuk akhirnya saya dan tim Suara Dapil bisa tiba di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Harau, Kanagarian, Tarantang. Saya akan menemani Bapak John Kennedy Aziz untuk berkeliling di daerah pemilihannya, yaitu Sumatera Barat 2 yang terdiri dari 8 kabupaten kota. Pak, kalau saat ini kita ada di mana nih, Pak? Kita sekarang ada di Jalan Lembah Harau, ya, Kecamatan Harau, ya, Kabupaten 50 Kota. Masih di Jadi, 50 Kota? iya, hari ini kita disambut oleh Bundo Kandung. Jadi Bundo Kandung dan mama-mama adat, dan ini mama. Nanti kita di sini akan berdiskusi, mungkin beliau akan menyampaikan aspirasi kepada kita semua, ya, untuk nanti ya kita perjuangkan di pusat nanti, gitu. Alhamdulillah. Sambutan musik talempong yang merupakan musik khas Sumatera Barat menyambut kedatangan Bapak John Kennedy Aziz yang akan melakukan silaturahmi dengan Bundo Kanduang dan Nini Mamak se-Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota.
Silaturahmi ini digelar untuk mendengarkan aspirasi dari para Bundo Kanduang dan Nini Mama sekecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Para Bundo Kanduang ini berharap Bapak John Kennedy Aziz bisa membantu untuk pembangunan rumah sebagai pusat kegiatan para Bundo Kanduang dan Nini Mama di Kanagarian, Tarantang. Bagi kami, Pak, dan bagi saya pribadi, Pak John Kennedy Aziz itu orang yang sangat pemurah, orang yang sangat baik hati, orang yang sangat mengerti aspirasi masyarakat, sangat mendengarkan aspirasi kami. Beliau bukan orang seperti orang-orang pejabat tinggi, beliau sangat memasyarakat, beliau sangat kekeluargaan sekali. Bundo Kandung sama Nini Mama juga mengapresiasi sangat. Buktinya, setiap pertemuan dengan Pak John Kennedy Aziz, belum ada yang tidak didampingi Nini Mama. Cerdik pandai, alim ulama. Tetap kami gabung semuanya, Pak. Masyarakat negeri Tarantang sangat-sangat mensupport Pak John Kennedy Aziz ini. Kekayaan seni dan budaya yang ada di Sumatera Barat begitu melimpah. Salah satunya adalah seni bela diri pencaksilat. Menjelang malam, Bapak John Kennedy Aziz berkunjung ke rumah gadang Rajo Sampono Batajau di Lugu Alung, Batang Anai. Dalam acara ini diadakan kesenian silat budaya Minangkabau di bawah naungan pencaksilat Awa Sarumpun. Acara ini dihadiri Nini Mama, para pemangku adat, alim ulama, tokoh masyarakat di Padang Pariaman. Ketua Perguruan Tinggi Awa Sarumpun sangat mengapresiasi atas kecintaan Bapak John Kennedy Aziz terhadap seni dan budaya Sumatera Barat. Karena beliau itu sangat cinta dengan seni budaya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Karena selama ini beliau itu sangat dekat dengan masyarakat, dekat Nini Mama, dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dan apapun segala musibah macam persoalan, baik masalah adat, baik masalah alek baralek, kenduri, maulid Nabi, dan Isra Mi'raj, asalkan beliau tahu, pasti beliau datang. Kita meninjau langsung. Ya. Ini ada masukan aspirasi dari masyarakat. Betul. Di sini di daerah Jorong Tonjong ini adalah produksi kerupuk bulan. Kerupuk bulan ini. Nah, jadi kerupuk bulan ini sudah lama diproduksi. Cuman dikarenakan sesuatu dan hal ya tidak keluar label halalnya. Oke. Rasanya sangat gurih, sangat enak. Kalau dimakan ini makan sampai pakai kuah sate Padang, waduh luar biasa Cocok ini, ya, Pak? cocok sekali. Oke, Jadi Pak. kita sama-sama kita tinjau produksi ini, Ya. produksi ini apakah betul tidak higienis apa tidak. Oke. Saya berada di sini, saya betul-betul saya merasa berada di ranah Minang. Oke. Ranah Minang itu terkenal orangnya pekerja ulet, Ya. pedagang sukses, pengusaha-pengusaha sukses. Coba Anda lihat sendiri, ini Ya. ibu-ibu juga berusaha, ya, yang sudah kelihatan sepuh, tetapi dia Ya. berusaha. Ada kurang lebih sekitar 8.000 lebih, ya, IKM. Orangnya terkenal dengan pekerja-pekerja keras, gitu kan, ya. Ibu-ibu pekerja keras. Dukungan dari pemerintah daerah bagaimana, Pak? Setelah berusaha, bagaimana usaha-usaha industri rumah tangga ini sekarang bisa kita jadikan sebagai pilar dari ekonomi, penunjang ekonomi masyarakat di rumah tangga. Sebagai bentuk perhatiannya kepada para pengusaha industri kecil menengah yang ada di daerah pemilihan Sumatera Barat II, Bapak John Kennedy Aziz melakukan silaturahmi dan sambung rasa dengan para pengrajin kerupuk bulan yang berada di Jorong Tanjung Bungo Jorong, Tanjung Simantuang, Kanagarian Situjuah, Gadang. Dalam silaturahmi kali ini, beliau ditemani oleh Ketua DPD Kota Payakumbuh, YB Datuk Parmato Alam, dan Dato Bandaro Rajo Safarudin,
Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota. Masyarakat berkesempatan untuk berinteraksi menyampaikan langsung kendala-kendala yang mereka hadapi selama ini dalam pengembangan produksi kerupuk bulan. Semoga Bapak John Kennedy Aziz bisa menyalurkan inspirasi kami untuk menjadikan usaha kami lebih baik ke depannya, Pak. Dari industri kerupuk bulan, kita akan bergeser ke industri pengolahan coklat. Mungkin coklat menjadi salah satu makanan favorit untuk sebagian orang. Tapi tahu nggak sih, ternyata coklat memiliki sejumlah manfaat penting untuk tubuh kita. Nah, ternyata kota Payakumbuh di Sumatera Barat ini memiliki pabrik coklat yang dikelola oleh kelompok tani Tanjung Subur yang terdiri dari 21 orang para petani coklat. Kelompok tani yang terletak di Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, berdiri sejak tahun 2002. Wah, enak, sedap. Ya, Pak Joni, kalau misalnya membahas terkait dengan Bapak sebagai pengusaha dan juga memiliki kelompok usaha tani coklat ini, sebenarnya gimana sih Pak? Dari Bapak sendiri, apa sih Bapak hadapi kendala-kendala mungkin ataupun juga yang Bapak alami selama ini? Kendala awal, isu coklat yang negatif untuk konsumsi. Masyarakat kita, bahkan dunia kesehatan kita menganggap coklat itu penyebab suatu banyak penyakit. Apakah itu jantung, gula, darah tinggi, kolesterol. Sebetulnya itu kebalikan semua dari coklat. Oh ya? Kalau yang benar-benar coklat. Tapi sayang yang beredar di kita itu kan banyak coklat-coklatan. Rasa coklat yang ada. Ini kan Anda, Bapak, Ibu, Bapak, adik makan, ini kan nggak ada yang lengket sama gigi. Hilang. Hilang. Itu ciri khasnya coklat. Dan dipegang harus tinggal di tangan. Karena lemak coklat leleh dengan suhu tubuh. Jadi kendalanya itu merubah mindset. Merubah mindset, terutama masyarakat sini, kalau beberapa kelompok tani atau petaninya punya usaha ini dan didukung oleh penentu kebijakan, nggak ada sih masyarakat ini yang miskin. Kalau dia tahu. Nah, kita berbicara bahan baku, kita melimpah. Kita melimpah. Cuman kita lebih cenderung berbicara ekspor. Ekspor. Sedangkan negara kita adalah potensinya luar biasa untuk pasar. Tapi sayang sekali pasar untuk negara kita barang yang kelasnya KW. KW-nya ada. Karena kecintaannya kepada dunia olahraga, khususnya sepak bola, Bapak John Kennedy Aziz menyempatkan diri untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Open Turnamen Peserta Cup usia 35 di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kota Payakumbuh. Dalam kesempatan kali ini, beliau menyerahkan bantuan hadiah kepada panitia Open Turnamen dan Wali Nagari Cup Bukit Limbuku yang diikuti oleh 16 klub sepak bola yang berasal dari wilayah Sumatera Barat dan Riau. Sebagai anggota DPR RI, Bapak John Kennedy Aziz senantiasa hadir untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah pemilihan Sumatera Barat II. Kali ini beliau akan belusukan ke Kampung Setiap Baru JR2 Sungai Pandahan, yang merupakan salah satu kawasan masyarakat tidak mampu yang ada di Pasaman. Sebagian besar masyarakat di Kampung Setiap Baru JR2 Sungai Pandahan ini bekerja sebagai buruh tani.
Malam semakin larut, namun tidak menyurutkan semangat Bapak John Kennedy Aziz untuk mengunjungi konstituennya langsung yang sedang menderita sakit tumor. Azil, 15 tahun, merupakan warga Nagari Sikabu Tanjung Aro, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, yang menderita sakit tumor dan membutuhkan bantuan pengobatan. Sang ibu bercerita bahwa ia dan keluarga tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan dan sempat ditolak oleh sejumlah rumah sakit. Mendengar hal tersebut, akhirnya Bapak John Kennedy Aziz meminta timnya untuk menemui keluarga Aziz untuk memberikan bantuan. Dan pada kesempatan reses kali ini, akhirnya beliau bisa bertemu langsung dengan Azil untuk memberikan bantuan biaya pengobatan. Ya, ibu merasa lega karena ibu dapat bantuan itu. Nah, untuk kedepannya beko ibu pikir salah beko aponya kan. Pokoknya anak ibu diubek dulu ibu. Sampai besok ibu ada kaki sambungnya lah gitu. Ibu mau nyarah sama Azil, bekonya itu dari si aja beko ada bantuan dari apa. Kok contohnya mau di apa kini kan? Ada bantuannya. Ibu terima kasih, syukur mana ibu dari apa. Ya ibu aja lah harapan aja besok ada kaki sambung. Hari ini Iya. Kalau siap gua kali esoknya pokoknya ada gantinya. Ada ganti kaki. Ya. Sebelumnya terima kasih pada Pak John Kennedy yang telah datang ke rumah awak ya. Ya. Telah sempat meluangkan waktunya untuk berkunjung kemari. Tak lengkap mungkin rasanya berkunjung ke kota Payakumbuh tidak mencoba makan malam khas yang hanya ada di kota Payakumbuh, yaitu sate dangwang-dangwang. Bersama dengan Bapak John Kennedy Aziz dan Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Dato Permata Alam. Sebelum melakukan kegiatan berikutnya, Bapak John Kennedy Aziz menyempatkan diri untuk belusukan ke Pasar Rabu Bonjol yang berada di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, dan Pasar Pariaman yang berada di Kota Pariaman, untuk berinteraksi secara langsung dengan para konstituen yang sedang melakukan aktivitasnya di kedua pasar tersebut. Kunjungan ke pasar-pasar ini diharapkan dapat mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dengan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi. Seperti salah seorang pedagang yang mengeluhkan terkait dengan kondisi pasar Pariaman yang sudah tidak layak dan memerlukan perbaikan. Dengan kondisi yang ada sekarang ini kan kita lihat keadaan pasar. Memang betul-betul mengharapkan gitu tentang masalah pembangunan pasar Pariaman ini. Mudah-mudahan kita harapkan kepada DPR nanti ke depan bisa menganggarkan pasar ini sepanjang tidak menggusur masyarakat Kota Pariaman agar dia lebih nyaman untuk berdagang. Tidak hanya pasar, beliau juga meninjau infrastruktur jembatan di Kabupaten Pasaman yang harus segera mendapatkan perbaikan karena menjadi salah satu akses yang menghubungkan dua nagari. Masih di Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan.
Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk muslim, musola dan pondok pesantren tentu menjadi salah satu bagian penting bagi masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu, Bapak John Kennedy Aziz sangat menaruh perhatian terhadap sarana dan prasarana bangunan musola dan pesantren yang ada di daerah pemilihan Sumatera Barat II yang memerlukan bantuan. Seperti yang dilakukannya saat berkunjung ke salah satu surau Dato Tembang dan pesantren Al-Makmur di daerah Jorong Sawah Lawe, Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah, Limo Nagari. Dalam kunjungannya kali ini, Bapak John Kennedy Aziz memberikan bantuan untuk rehabilitasi, fasilitas sarana dan prasarana di Musola Dato Tembang dan Pondok Pesantren Makmur. Pak John, kalau misalnya tadi kita udah ke musola dan juga sekarang di Pondok Pesantren Al-Makmur, sebenarnya apa sih Pak tujuannya Bapak untuk akhirnya juga ingin membantu untuk memperbaiki rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dan juga ini salah satunya pendidikan di bidang Islam? Tapi sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, kita sangat prihatin. Dan alhamdulillah kami mencoba untuk berbuat sesuatu kepada pesantren ini. Kita juga berterima kasih kepada Kementerian Agama, khususnya kepada Dirjen Bina Islam, yang telah membantu daripada rehabilitasi pesantren ini. Kita lihat saja. Boleh, nanti kita lihat gimana dalamnya, bagaimana konteks sebenarnya. Apakah menurut Anda perlu dibantu nggak seperti ini? Coba lihat. Tempat tidurnya kita sangat prihatin. Sangat menyedihkan ya Pak, sepertinya maksudnya. Bagaimana artinya orang bisa belajar secara baik dengan konteks seperti ini? Ya. Saya berharap juga kepada TV Parlemen supaya ya mudah-mudahan kita perjuangkan lah. Ya. Bahwa Republik Indonesia ini 85% adalah penduduknya Islam. Ya. Pendidikan Islam banyak bersumber dari pondok-pondok ini seperti ini. Maka sudah sangat sewajarnya dan sepantasnya kita memberikan suatu perhatian penuh dan perhatian khusus untuk pondok-pondok pesantren seperti ini. Apalagi dengan kondisi yang sangat prihatin seperti ini. Ya saya berpikir gitu kan ya. Di sisi lain kita menuntut supaya anak-anak kita supaya maju, supaya baik pendidikannya. Tadi kita sama-sama dengar gitu kan ya, guru saja hanya gajinya hanya 350.000, 400.000. Ya kita ke depan kita sama-sama berjuang, permintaan-permintaannya banyak ya. Saya pingin ya pondok pesantren ini sejajar dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, seperti Gontor dan lain-lain sebagainya. Tidak kalah saing. Ya pemirsa Suara Dapil, ikutin terus perjalanan saya dan juga Bapak John Kennedy Aziz. Saksikan terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten 50 Kota, kaya akan objek wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Salah satu yang menjadi andalan adalah Lembah Harau. Lembah Harau adalah suatu lembah yang subur terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Berjarak 47 km dari kota Bukit Tinggi, dengan dilingkungi batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 hingga 500 meter. Sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Bapak John Kennedy Aziz melihat potensi yang begitu besar dari Lembah Harau yang masih bisa dikembangkan ke depannya. Pak, ini kita sudah ada di Lembah Harau ya? Iya. Mas, kalau misalnya ini kan Lembah Harau ini jadi salah satu spot yang kalau misalnya Mas Ari sendiri mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan mungkin Mas terkait dengan bagaimana mulai dari perizinan ataupun juga infrastrukturnya terkait dengan Lembah Harau untuk para misalnya Mas dari komunitas lintas Apis Malam ini. Ya mungkin kalau dari kami memang hal yang kami jadikan kendala beberapa hari ini itu infrastruktur seperti sinyal, mungkin itu salah satu yang untuk publik. Oh, sinyal telepon. Karena butuh sosial media juga ya.
Karena ini kami selama di sini sinyal hanya dari wifi package. Kalau keluar dari sini udah nggak dapat sinyal dan kita nggak bisa update sekarang ya kan. Nah, lalu soal perizinan juga kami semalam baru ditegur oleh pemuda setempat bahwa untuk pemakaian lokasi di sini harus izin ke BKSDA, tapi kendalanya BKSDA itu lokasinya di Padang. Jadi mungkin saran dari kami adalah soal perizinan itu lokasinya di sini. Yang dikemukakan masalah perizinan, yang kedua masalah sinyal, yang ketiga masalah infrastruktur yang belum memadai. Dan ini menjadi bahan kami, menjadi bahan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota dan juga menjadi bahan kami kalau itu memang sampai kepada skop nasional atau sampai skop ke pemerintahan pusat. Saya terima kasih sekali mereka datang ya, dan ada dengan datangnya beliau-beliau ini memudahkan juga bagi kami untuk memajukan industri pariwisata di daerah pemilihan kami kan gitu. Ya, visi saya secara yang selalu kami sampaikan adalah bagaimana supaya Provinsi Sumatera Barat ini dapat berkembang sama dengan provinsi-provinsi lain. Kalau bisa juga melebihi. Nah, berkembang itu banyak dalam sektor apa saja. Misalnya salah satu kita hadir pada hari ini adalah sektor pariwisata. Cuman belum saja terekspos ke dunia luar. Nah, salah satu pekerjaan saya adalah memajukan pariwisata Sumatera Barat ini sebagaimana yang kita hadir pada hari ini dengan kedatangan beliau-beliau ini, atlet-atlet profesional ini, artinya dapat memancing, dapat mempromosikan Lembah Harau ini ke dunia, ke nasional maupun internasional. Ya pemirsa Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan, demikianlah episode Suara Dapil bersama dengan Bapak John Kennedy Aziz dari fraksi Golongan Karya. Saya Uki Abdul. Dan saya John Kennedy Aziz. Dan juga mengucapkan terima kasih. Jangan lupa menyaksikan episode Suara Dapil selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih ya.